menanggapi statement salah satu mursyid Torekoh yang mengatakan bahwa tidak perlu hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya amat disayangkan. Makanya di sini saya pribadi merasa perlu untuk menanggapi dan mengklarifikasi masalah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu rekaman cuplikan dari statement beliau tanpa mengurangi rasa hormat saya pribadi kepada beliau. Mari kita dengarkan bersama. Makanya dalam Thoroqah Siddiqah ini tidak ada hadiah itu mboten enten nang ya. Kok hadiah nang Kanjeng monggo cos saniki hadiah dan Kanjeng Nabi Fatihah la hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah Kanjeng Nabi dihadiahi ya. Sing hadiah umate awak ini kelek ngene hadiah Kanjeng Nabi. Setelah mendengar penjelasan statement dari beliau, maka di sini perlu kita kaji bersama. Jadi masalah memberikan hadiah pahala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim atau membaca surat Al-Fatihah yang menjadi tradisi kebanyakan masyarakat Muslim di negara kita di Indonesia. Apakah benar hal itu tidak ada gunanya? Apakah benar hal seperti itu tidak perlu kita lakukan? Ini yang perlu kita kaji bareng-bareng. Jadi kalau alasan bahwasanya kita ini siapa, terlalu hina untuk memberikan hadiah kepada sosok mulia, bahkan manusia paling mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam tahapan ini kita setuju. Siapalah kita berani-beraninya memberikan sesuatu kepada Rasulullah, dan sangat jelas pemberian kita kepada Rasulullah diukur dengan martabat beliau, pemberian itu sangatlah tidak pantas. Apalagi Rasulullah sudah jelas tidak membutuhkan pemberian kita. Rasulullah tidak membutuhkan kiriman pahala dari kita. Kenapa? Karena kalau bicara pahala maka Rasulullah itu sangat kaya pahala. Minimal martabat Rasulullah tentang pahala itu setiap yang dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau diutus oleh Allah hingga ila yaumil qiyamah, setiap amal yang dilakukan oleh umatnya maka Rasulullah ini mendapat pahalanya. Ini batas minimal tentang martabat beliau, betapa beliau itu sangat tidak membutuhkan kiriman pahala dari umatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita hadiahkan kepada Rasulullah ibaratnya kita meletakkan setitik tulisan di lautan yang begitu luas. Kalau digambarkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ibaratnya ada lautan luas seluas perjalanan 100.000 tahun, panjang perjalanan 100.000 tahun, kemudian lautan itu sedalam perjalanan 100.000 tahun, dan kemudian kita meletakkan setitik tulisan, maka tidak akan berpengaruh apa-apa dari lautan yang begitu luas. Itu gambaran apa yang dimiliki pemberian dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa benar ketika apa yang kita hadiahkan sebenarnya tidak akan berpengaruh apa-apa atau bahkan sangatlah tidak pantas diberikan kepada Rasulullah? Dalam tahapan ini benar. Tapi di sisi yang lain perlu kita klarifikasi. Kenapa kita kok masih perlu memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebenarnya bukan Rasulullah yang membutuhkan. Ingat, Allah bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan Allah mengajak kita, memerintahkan kita untuk juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sudah tahu bahwa solawat kita itu tidak akan berfungsi apa-apa. Dan secara jujur bacaan solawat yang kita baca dengan tingkat kehusuan kita itu masih belum pantas dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masih banyak diantara kita bersolawat itu ada kepentingan pribadi, kemudian kita hadiahkan kepada Rasulullah, sangatlah tidak pantas. Itu memang benar. Tapi kenapa Allah kok masih memerintahkan kita untuk bersolawat?
Paling tidak supaya kita sadar bahwa setiap amal diterima atau tidaknya oleh Allah itu perlu melalui wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah, yang pertama alasannya agar kita sadar bahwa kita butuh berwasilah. Jadi hakikatnya kita memberikan hadiah itu sebenarnya berwasilah kepada Rasulullah agar amal yang kita lakukan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya kutip dalam kitab Raudul Muhibbil Fani yang ditulis oleh santri dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Masri, Syekh Muhammad bin Masri As-Saihi Al-Hasani rahimahullah. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita kok masih perlu untuk menghadiahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang kita lakukan. Walaupun Rasulullah sebenarnya tidak butuh akan hal itu. Paling tidak yang kedua alasannya sebagai pembuktian cinta kita kepada Rasulullah dan sebagai pembuktian kita mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an memberikan satu analogi yang luar biasa. Di sini saya baca sedikit redaksinya. Wa amma ihda usawa bilahu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun memberikan hadiah pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'aqqal ma dzakarna minal ghina awalan. Maka pikirlah dulu apa yang telah saya sebutkan tentang kayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tadi masalah pahala yang sudah digambarkan. Kemudian summa ta'aqqal misalan akhir, kemudian berpikirlah tentang perumpamaan yang lain. Yudrobu li ihda isawabilahu sallallahu alaihi wasallam bimalikin adimil mamlakati was sultanati. Jadi diumpamakan dengan memberikan hadiah pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang besar. Qad utiya fi mamlakatihi min kulli mutamawwilin khazaina la hadda li adadiha. Di mana raja tadi diberikan kekayaan, gudang-gudang yang berisi kekayaan yang tidak ada batasannya dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Kullu hizanatin arduha wa tuluha minas sama ilal ardi. Di mana setiap gudang penyimpanan harta kekayaan itu luas dan panjangnya itu seukuran mulai dari langit hingga ke bumi. Mamlu'atun kullu hizanatin ala hadal qadri yakutan au dahaban au fiddatan au zar'an au ghairuha minal mutamawwalati. Di mana setiap gudang itu dengan ukuran tadi atau perkiraan tadi ukurannya itu dipenuhi dengan yakut, batu mulia ya, emas, perak, kemudian tanaman-tanaman dan yang lain sebagainya, hal-hal yang cukup berharga. Kemudian tsumma qaddara faqiron la yamliku masalan ghairu hubzataini min dunyahu. Kemudian kita memberikan perumpamaan ada seorang fakir, dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya mempunyai dua potong roti. Kemudian fasami'a bil maliki wastadda hubbuhu wa ta'dimuhu lahu fi qalbihi. Kemudian dia mendengar tentang keberadaan seorang raja tadi, sehingga dia sangat mencintai raja itu dan sangat mengagungkannya. Fa'ahda lidzalikal maliki ihdal khubzataini mu'addiman lahu wa muhibban. Kemudian dia menghadiahkan roti, salah satu dari dua roti yang dimiliki, dengan alasan karena mengagungkan raja tadi dan sebagai bentuk cintanya kepada raja tadi. Wal maliku mutasiul karom, sedangkan raja itu adalah yang sangat dermawan. Fala syakka anal khubzata la taqau minhu bibalin, maka tidak diragukan lagi bahwa sepotong roti itu tidak akan ada apa-apanya bagi raja, bahkan tidak sedikit pun masuk ke dalam hatinya hadiah itu tadi. Lima huwa fihi minal ghina alladzi la hadda lahu, sebab kekayaan yang dimilikinya yang tidak terbatas. Fawujuduha indahu wa adamuha ala haddin sawa, keberadaan roti atau tidak ada bagi raja ini tentu sama. Tumal maliku litisai karomihi alima fakrul fakir wa ghayata juhdihi wa alima sidqa hubbihi wa ta'dhimahu fi qalbihi wa annahu ma ahdalahu al khubsata illa li ajli dzalika. Kemudian raja itu tahu tentang miskinnya si fakir tadi
dan dia sangat bersusah payah untuk memberikan hadiah itu. Raja tadi mengetahui tentang cintanya yang tulus, pengagungannya yang luar biasa di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa sosok fakir tadi tidak memberikan hadiah kepadanya kecuali karena hal itu, yaitu karena mengagungkan dirinya sebagai raja dan cinta kepada dirinya sebagai raja. Walau qadaro ala aksaro min dzalika la ahdahu, dan seandainya si fakir tadi mempunyai lebih dari 2 roti, pasti dia akan memberikan hadiah yang lebih dari itu kepada sang raja tadi. Fal maliku yudhirul faroh was surur bidzalikal fakiri wa bihadiyatihi. Tentunya raja tadi kemudian akan menampakkan rasa bahagia dan senang kepada orang fakir tadi atas hadiah yang diberikan kepadanya, li ajli ta'dimihi lahu wa sidqi hubbihi la li ajli intifaihi bil khubzati, karena semata-mata mengagungkan dirinya dan menunjukkan kejujuran cintanya, bukan karena dirinya mendapatkan manfaat dari roti itu tadi. Ini salah satu gambaran bagaimana ketika kita menghadiahkan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak butuh, tapi itu sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah dan sebagai bentuk takdim, pengagungan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam tahapan ini kita sangat perlu tetap menghadiahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dengan bacaan sholawat ataupun menghadiahkan surat Al-Fatihah sebagaimana yang menjadi tradisi masyarakat kita pada umumnya dengan mengatakan ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Apalagi kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan hadiah khusus dari Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak 2 alasan inilah yang menjadi latar belakang perlunya kita tetap mengirim pahala Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.